Shalom, perkenalkan nama saya Jonathan Desplata Tambunan. Nomor inti mahasiswa saya 2001 Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu sejarah gereja yang dibawakan oleh dosen pengampu saya yaitu Ibu Rawati Sitanggang MPD. Baiklah, di kali ini video saya akan membahas tentang bagaimana periodisasi sejarah gereja atau resumenya. Jadi periodisasi itu adalah dimana usaha bagi masa gereja di atas periode tertentu. Jadi sejarah perkembangan dari kekristenan yang bagaimana meringkasnya di dalam 3 tahap besar para pakar yang berbeda-beda. Di dalam menurut yang membuat garis besar dari travel biasa, di sini saya akan mengacu kepada yaitu Christian de Jong bagaimana dibagi ada 3 tahap atau 3 bagian dari periodisasi sejarah gereja. Yaitu yang pertama gereja kuno pada tahun 30 sampai 590 Masehi. Yang kedua gereja abad pertengahan pada tahun 590 Masehi sampai pada tahun 1492 dan 1517 sebelum Masehi. Yang ketiga yaitu gereja pada zaman baru. Ini pada tahun 1492 sampai pada 1517 sebelum Masehi atau disebut dengan masa kini. Jadi di dalam pembagian periode ini harus memiliki syarat tertentu. Yang pertama itu setiap periode harus dibatasi dari periode lain dengan tahun atau peristiwa tertentu. Yang kedua selanjutnya, setiap periode harus mempunyai corak tertinggi yang membedakan bahwa periode ini dengan periode yang lain. Jadi oleh sebab itu perlu ditentukan bahwa peristiwa-peristiwa yang memuliakan perkembangan itu serta merubah jalan sejarah. Jadi pembagian waktu dalam periode biasanya dimulai dengan pembagian kasar atau dalam periode panjang atau beberapa abad. Kemudian setiap periode ini dibagi-bagi yang lebih pendek. Nah, yang dapat dibagi secara halus lagi. Nah, sejarah gereja mulai dengan didirikannya jemaat yang pertama pada sekitar tahun 30 sebagai titik balik, kemudian dilanjutkan oleh tahun 590 Masehi dan 1492 sampai 1517 sebelum Masehi. Jadi sampai pada abad ke-6 kekaisaran ini lenyap di Eropa Barat dan peranan yang dahulu dimainkan oleh Kekaisar Romawi bahwa telah diambil alih oleh gereja yang dipimpin oleh Paus. Nah, biasanya peralihan ini dikaitkan dengan pada Gregorius atau Agung. Nah, yang menjadi Paus pada tahun 590 Masehi, di mana reformasi pada tahun 1517 berarti di mana titik untuk gereja barat bahwa teologi ini harus diperbarui sedangkan kesatuan gereja terwujud di bawah terputus. Nah, jadi sejarah mencatat bahwa gereja lain itu dari hari Pentakosta yang tepatnya di rupa lebih mana para rasul mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa di hari Pentakosta. Dicatat bahwa sebagai hari inaugurasi gereja, hari Pentakosta ini penting sebagai catatan sejarah lahirnya gereja yang pertama kali orang sebut Kristen hari Pentakosta tepatnya di Yerusalem. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang pertama yaitu tentang periodisasi sejarah gereja kuno pada tahun 30 sampai 590 Masehi. Nah, di mana bahwa kisah berdirinya gereja ini dimulai dari jemaat yang pertama sampai runtuhnya Kekaisaran Romawi sehingga gereja ini diambil oleh sistem kepuasan. Nah, tetapi juga bertumbuh dalam Kekaisaran Romawi. Nah, yang menarik di sini bahwa ketika gereja nyaman dengan komunitasnya, maka Tuhan membuat mereka menyebar dengan paksa. Cara memakai Jenderal Titus untuk menyerbu Israel sehingga terjadi pelarian umat pada tahun 70. Disinilah awal mereka menyebarkan Injil Kristus di mana mereka menetap. Selanjutnya yang kedua itu gereja pada abad pertengahan yang pada tahun 590 Masehi sampai pada tahun 1517 sebelum Masehi. Nah, ini menarik karena kita tahu bahwa sejarahnya
gereja yang mengalami masa yang disebut dengan masa kegelapan gereja. Nah, karena Paulus mengklaim bahwa dirinya wakil Kristus, sehingga dibentuk mengontrol politik, sosial, dan budaya, bahkan alt teologis pun dibentuk. Nah, apa yang menjadi keputusan gereja semuanya dianggap benar dan harus diatasi sehingga terjadinya banyak penyelewengan atau pelanggaran tentang kerohanian. Ajaran Kristus ditinggalkan dan diganti dengan mitos-mitos yang dibuat pihak Katolik atau kekuasaan. Nah, kemudian masuklah namanya dengan gereja pada zaman baru, yaitu pada tahun 1492 sampai 1517 sebelum Masehi atau disebut dengan masa kini. Jadi di mana periode ini menarik menjadi kabar gembira karena munculnya seorang Martin Luther yang membebaskan dominasi selama 1500 tahun oleh Katolik sampai akhirnya memasuki kebiasaan global yang disebut masa pencerahan. Bahwa Martin Luther sini juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Jadi ketika dalam masa persembunyian, memang masih ada hal-hal rohani yang menjadi perlu perbaiki dalam sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi suatu yang masa hari itu juga. Sekian dari video saya. Jika ada yang kurang berkenan di hati atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.